Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Kalik dengan NIM A1C2248, kelas R003, program studi pendidikan matematika. Di sini saya akan membahas tentang pembelajaran abad ke-21 atau biasanya dikenal dengan pembelajaran abad atau pembelajaran zaman modern. Baiklah, di sini saya akan menjelaskannya. Let's go. Sebenarnya apa itu konsep pembelajaran abad ke-21 atau pembelajaran abad modern atau pembelajaran zaman modern? Menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2003 nomor 20 atau Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar yang berlangsung dalam suatu lingkungan belajar. Pembelajaran dipandang secara nasional sebagai suatu proses interaksi yang melibatkan komponen-komponen utama, yaitu peserta didik, pendidik, sumber belajar yang berlangsung pada suatu lingkungan belajar. Ingatlah, pembelajaran pada pokoknya merupakan tahapan-tahapan kegiatan guru dan siswa dalam menyelenggarakan program pembelajaran, yaitu rencana kegiatan yang menjabarkan kemampuan dasar, teori pokok, dan cara rinci, memuat alokasi waktu, dan indikator pencapaian hasil belajar. Apa-apa saja pergeseran paradigma pendidikan abad ke-21? Pergeseran paradigma pendidikan abad ke-21 menurut laporan BNP atau Badan Standar Nasional Pendidikan tahun 2010 dalam waktu itu hari BSNP 2010 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2012, yaitu pembelajaran yang dahulunya berputar dari guru menuju berputar pada siswa atau peserta didik. Pembelajaran dari satu arah menuju interaktif. Yang kedua, pembelajaran dari isolasi menuju lingkungan jejaring. Dari pasif menuju aktif penyelidiki. Yang ketiga, dari maya atau abstrak menuju dunia nyata. Yang keempat, pembelajaran yang sebelumnya pembelajaran pribadi menjadi pembelajaran berbasis STEAM. Yang kelima, dari luas menuju perilaku khas memberdayakan kaidah kekerikatan. Yang kelima atau yang keenam, dari stimulasi rata tunggal menuju stimulasi ke semua penjuru. Yang ketujuh, dari hubungan satu arah bergeser menuju hubungan kooperatif. Yang kedelapan, dari produksi mata menuju kebutuhan pelanggan. Dan yang terakhir, yaitu dari usaha tadar tunggal menuju tadar jamak. Apa-apa saja tantangan pendidikan abad ke-21 menurut PBB? Tantangan pendidikan abad ke-21 menurut PBB yaitu membangun masyarakat yang berpengetahuan atau knowledge-based society yang memiliki keterampilan melek TK dan media ICT and media literasi skill, keterampilan berpikir kritis atau critical thinking skill, keterampilan memecahkan masalah atau problem solving skill, keterampilan berkomunikasi efektif atau effective communication skill, dan keterampilan bekerja sama secara kolaboratif atau biasanya disebut collaborative skill. Bagaimana hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembelajaran abad ke-21 menurut Lohim, Bima, dan Julian, Universitas Negeri Yogyakarta 2016. Pembelajaran abad ke-21 yang harus diperhatikan yaitu tugas utama guru sebagai perencana pembelajaran atau perencana pembelajaran sebagai fasilitator dan pengelola kelas. Matukan untuk berpikir tingkat tinggi. Terapkanlah penerapan pola pendekatan dan model
pembelajaran yang bervariasi dan integrasikan teknologi sekolah di mana siswa dan guru mempunyai akses teknologi yang lebih baik. Lalu, bagaimana prinsip-prinsip pembelajaran abad ke-21 atau zaman modern? Prinsip-prinsip pembelajaran abad ke-21 atau pembelajaran zaman modern yaitu inclusion, stall, be student center. Yang kedua, education stall, be collaborative. Yang ketiga, learning to have context. Dan yang terakhir, school to have integrated with society. Inclusion to be student center yaitu pengembangan pembelajaran menggunakan pendekatan pembelajaran yang berputar pada siswa. Siswa ditempatkan sebagai subjek pembelajaran yang secara aktif mengembangkan minat dan bakat yang dimilikinya. Education to be collaborative artinya siswa harus dibelajarkan untuk bisa berkolaborasi dengan orang lain, berkolaborasi dengan orang-orang yang berbeda dalam latar budaya dan nilai-nilai yang dianutnya. Itu merupakan hal yang sangat penting pada pembelajaran abad ke-21. Learning to have context artinya pembelajaran tidak akan banyak berarti jika tidak memberikan dampak terhadap kehidupan siswa di luar sekolah. Oleh karena itu, materi pelajaran harus dikaitkan dengan kehidupan terhadap siswa. School to be integrated with society artinya dalam upaya mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang bertanggung jawab, sekolah dapat memfasilitasi siswa untuk terlibat dalam lingkungan sosialnya. Apa-apa saja model pembelajaran abad ke-21? Model pembelajaran abad ke-21. Yang pertama, PJBL atau Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek adalah model belajar yang menggunakan matalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam aktivitas secara nyata. Yang kedua, pendekatan IBL atau pendekatan Inquiry Based Learning. Pendekatan IBL atau pendekatan Inquiry Based Learning adalah suatu pendekatan yang digunakan dan mengacu pada suatu cara untuk mempertanyakan, mencari pengetahuan atau mencari informasi atau mempelajari suatu gejala. Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan IBL selalu mengusahakan agar siswa selalu aktif secara mental maupun fisik. Sebagai pendidik, apa-apa saja peran pendidik yang harus dilakukan dalam menyikapi abad 21 atau menyikapi pembelajaran abad ke-21. Peran-peran pendidik dalam pembelajaran abad ke-21 yaitu guru sebagai demonstrator, guru sebagai pengelola kelas, guru sebagai mediator dan fasilitator, dan guru sebagai evaluator. Demikianlah video pembelajaran saya. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.